Selamat malam Bante, Romo Ramani dan kalian wanita, Sukihotu, Namo Buddhaya. Eh, Terima kasih sudah bergabung di kelas Pali malam hari ini di Rabu 15 Maret 2023. Semoga semua dalam kondisi sehat dan berbahagia. Sadhu. Malam ini kita memasuki pertemuan yang ke-12 di pelajaran bab ke-11. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita sama-sama membacakan nama Karapata. Bante, saya izin memimpin. Baik, dengan sikap tangan beranjali, kita sama-sama membacakan nama Karapata. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Baik, untuk selanjutnya kita memulai pembelajaran malam ini kepada Bante Medacito. Saya silakan. Ya, baik para Bapak Ibu, Saudara-saudari semuanya. Di malam yang baik kali ini kita kembali berjumpa untuk bersama-sama belajar bahasa Pali. Di pertemuan kali ini kita sudah memasuki pertemuan yang ke-12, di mana kita masih menggunakan buku yang sama untuk belajar bahasa Pali, yakni adalah Pali Primer. Jadi setiap pertemuan kita berganti ke bab yang baru. Dan di pertemuan kali ini kita memasuki ke pelajaran 11. Kalinya di grup WhatsApp juga. Sebentar. Ya, sudah kelihatan ya. Ya, sekarang kita memasuki ke pelajaran 11. Kalau di pertemuan minggu lalu kita sudah membahas tentang infinitif ya. Yang tentang tung, ending tung, untuk melakukan. Nah, sekarang kita akan memasuki ke pelajaran 11 ini. Nanti kita belajar jern juga. Seperti yang di pertemuan lalu ditanyakan tentang misalnya seseorang yang sedang berjalan melihat matahari. Jadi ada dua kata kerja seperti itu. Nanti kita akan pelajari bersama. Nah, sebelum kita memasuki ke pelajaran itu, di sini di pelajaran 11 ini, di buku Pali Primer ini kita diajak untuk menambah pembendaharaan kata kita. Maka kita harus belajar tentang ini beberapa kosakata supaya nanti kita ingat dan mudah ketika menerjemahkan. Kata yang pertama adalah apana. Apana itu berarti toko atau pasar. Lebih tepatnya ya toko sebenarnya, toko. Pertokoan juga bisa pakai apana, pasar juga. Punya itu kebajikan. Papa, keburukan. Kama, perbuatan atau tindakan atau pekerjaan. Kama juga bisa berarti pekerjaan. Saya kamang karoti, bekerja. Begitu. Kusala, kebaikan. Aku salah, kejahatan. Dana, kekayaan. Danya, jagung atau biji-bijian. Bija, biji. Dusa itu pakaian atau kain. Kain katina. Gitu. Kain bisa. Ciwara, jubah. Mula itu berarti akar, juga bisa berarti uang. Mula. Ruka mula itu secara literal berarti akar pohon. Ruka itu pohon, mula itu akar.
Jadi rukamula berarti akar pohon. Bisa juga disebut sebagai kaki pohon. Atau biasanya kita menerjemahkan sebagai di bawah pohon. Soalnya kalau di akar pohon, masa kita duduk di akar pohon, di bawahnya pohon kan nggak mungkin. Maka kita terkadang menerjemahkan rukamula di bawah pohon. Tunda itu paruh burung begitu, paruh. Wetana itu gaji atau upah. Wetana itu gaji atau upah. Paduma itu teratai. Gita itu lagu. Makanya dulu kita sering mendengar Dharma Gita. Nah, lagu-lagu Dhamma. Gita itu lagu. Suwana atau hiranya itu berarti emas. Suwana itu berarti emas. Maka kalau kita ingat ada Suwana Bumi. Di mana itu Suwana Bumi? Di Sumatera. Indonesia juga punya suwana emas. Saca itu berarti kebenaran. Pania itu air atau air minum. Yang kita persembahkan kepada Buddha juga air. Pania, air. Cita itu pikiran atau batin. Nah, ini ada pembenaran kata benda yang kita bisa hafalkan nanti untuk mempermudah di dalam latihan penerjemahan nanti. Sekarang kita memasuki ke pembendaharaan kata kerja. Nah, ada beberapa kata kerja di sini yang disebutkan. Pariyesati. Kalau pariyesana pencarian. Ada suta namanya Arya Pariyesana Suta. Arabati itu memulai atau mengawali. Arabati. Usahati itu mencoba atau berusaha. Bisa berarti berusaha. Lebih tepatnya berusaha sih. Berusaha. Usahati. Jadi kata usaha dalam bahasa Indonesia itu juga diserap dari bahasa Sanskerta dan Pali. Usahati. Berusaha. Upasangkamati itu mendekat atau datang mendekat. Upasangkamitwa setelah mendekat, gitu kan. Upasangkamati mendekat. Adigacati itu memahami atau mencapai atau merealisasi. Adigacati. Gayati itu bernyanyi. Kitang gayati bernyanyi lagu. Gayati itu bernyanyi. Amasati itu menyentuh. Bisa juga semacam memijit juga bisa. Amasati. Bhayati itu takut. Kata bahaya itu takut. Kalau dalam bahasa Indonesia sudah mengalami perubahan bahaya menjadi bahaya begitu. Bahaya menjadi bahaya. Tapi aslinya sebenarnya takut. Jadi dari ketakutan. Bahaya itu ketakutan, kalau bahayati takut. Cawati meninggal atau mati. Cawati. Ada yang masih ingat kalau misalnya meninggal selain cawati apa? Marati. Marana, sabe sata marantica. Maring suca maresari. Bante, Tate wahang. bedanya. Mari Bedanya. sami. Nah, itu kan. Mari sami. Mari sami itu bentuk masa depan. Mari sami, saya akan mati gitu. Nah, cawati juga mati, meninggal. Bante, jadi dalam bahasa ya. Boleh izin bertanya, Bante? Ya. Bante, nah untuk cawati dan marati itu apa ada perbedaan pemakaiannya, Bante?
mungkin tergantung kesukaan orang aja ya sejauh ini. Tapi kalau orang memang biasanya lebih banyak pakai Maranti ya. Cawati juga dipakai juga sih. Mungkin tergantung kesukaan orang aja mau pakai mati atau meninggal gitu. Tapi ya kalau dalam bahasa Indonesia ada kalau orang ya pakai meninggal tidak pakai mati gitu. Meskipun Jadi, tetap kita menggunakan kematian bukan kemeninggalan gitu. Tetap kematian juga. Mungkin tapi wafat Tante. Wafat mungkin, wafat. Ya di Indonesia banyak juga kosakata kan ada wafat, ada gugur, ada berpulang dan lain sebagainya gitu toh. tapi kalau dalam sutta gitu lebih banyak digunakan yang mana ya Bante ya? Mama Meranti ya berarti ya. Ya Marati. Di dalam syair sering juga. Apa karena cawati ini mungkin kata yang lebih kasar atau gimana kayak gitu Bante? Tidak sih. Sudah membaik. Kalau menurut saya sih memang tidak ada perbedaan antara cawati sama Marati gitu. Cawati juga sering dipakai kok. Sering dipakai juga. Nah, upajati. Upajati itu dilahirkan atau muncul, bisa juga muncul kan. Upajitwan hirujati gitu kan. Dilahirkan juga upajati. Kipati itu membuang. Kipati membuang. Wapati menabur. Menabur. Tante kalau Jadi pas sang saya wapate Tante. bijang, tadi sang harate palang gitu kan. Ada. Sebagaimana benih yang ditabur, demikian pula buah yang akan dipetiknya. Wapati itu menabur. Akang kati itu berharap. Akang kati. Gimana? Tante mau tanya kalau Upajaya Bante, Upajaya. Nah, upajaya itu ditapiskan sebagai diterjemahkan sebagai pentahbis. Sebenarnya upajaya itu dari ada banyak penafsirannya. Upa itu kan dekat. Jaya itu yang menatap dekat. Jadi yang mengawasi secara dekat, memelototi itu upajaya. Mengawasi muridnya. Itu upajaya. Tapi ya sering diterjemahkan sebagai yang menahbiskan atau pentahbis. Upajaya atau guru pentahbis. Akang kati itu berharap. Hampir mirip dengan icati. Icati. Akang kamano yang sedang berharap. Akang kamano puriso, seseorang yang berharap. Sibati menjahit. Sibati menjahit. Kalau sibati itu menjahit. Nah, ini beberapa kosakata kata kerja yang diberikan, hanya ini saja. Nanti ini sangat membantu sekali untuk latihan penerjemahan. Jadi setiap ada pertemuan kita nambah kosakata begitu. Nanti lama-lama akan mudah. Nah, sekarang kita akan belajar tentang partisipal masa sekarang. Ini saya sendiri juga bingung untuk menerjemahkan partisipal itu bagaimana, karena memang kalau dalam bahasa Inggris kan beda ya. Dalam bahasa Inggris ada partisipal gitu. Bahasa Indonesia bagaimana diterjemah partisip? Maka saya biarkan tetap partisipal seperti ini. Partisipal masa sekarang dibentuk dengan menambahkan entah atau mana di verbal dasar. Maksudnya bagaimana? Yang disebut sebagai partisipal masa sekarang itu, kalau dalam bahasa Inggris itu misalnya gini, standing man sees the sun gitu misalnya ya, standing man.
orang yang sedang berdiri melihat matahari. Nah, orang yang sedang berdiri itu maksudnya ini, partisipal masa sekarang itu. Atau sambil melakukan misalnya. Ia yang sedang mendengarkan dhamma, ia yang sedang mendengarkan dhamma, makan gitu misalnya. Maksudnya dia sambil makan itu sambil mendengarkan dhamma, mungkin lewat online begitu. Jadi ada dua kata kerja yang dilakukan begitu. Ada yang dilakukan. Nah, untuk partisipal masa sekarang itu seperti itu. Nanti kita menambahkan entah atau mana. Misalnya ketika kata gacati, pergi itu gacati kan? Gacati. Itu diganti menjadi gacanto atau gacamano begitu. Tapi juga ada deklinasinya juga. Ada deklinasinya juga. Jadi kalau misalnya dengan gitu ya tetap pakai gacantena begitu. Jadi kata kerja ini juga dideklinasikan juga. Nanti kita akan lebih paham kalau sudah sampai ke latihan. Nah, mereka ini berfungsi sebagai adjektif, kata sifat. Dan sesuai dengan jenis kelamin atau gender, angka dan kasusnya dari kata benda yang mereka terangkan. Jadi nanti akan menyesuaikan. Kalau misalnya yang diterangkan itu adalah maskulin, misalnya gacanta menjadi gacanto. Kalau misalnya feminim, gacanta wanita, begitu. Endingnya A panjang. Jadi menyesuaikan dengan gendernya. Dan juga menyesuaikan dengan angka, apakah tunggal atau jamak. Dan kasusnya. Kasusnya apakah sebagai nominatif, sebagai akusatif kah, atau instrumen dan lain sebagainya. Nah, mereka dideklinasikan seperti akhiran A pada kata benda dalam kelamin maskulin dan netra. Karena kelamin feminim belum dibahas. Kelamin feminim dari partisip masa sekarang akan dibahas di pelajaran 21 nanti. Jadi di sini di buku ini memang akan memberikan contoh yang maskulin saja karena yang feminim belum pernah dibahas. Misalnya nih, ada beberapa contoh. Paca, memasak. Kata dasar dari pacati, paca. Ditambah entah atau mana. Kita bisa pilih entah atau mana. Menjadi pacanta atau paca mana. Ia yang sedang memasak. Misalnya seseorang yang sedang memasak. Seseorang itu naro gitu ya, naro. Berarti pacanto naro. Pacanto naro odanang bunjati. Ia yang sedang memasak makan nasi. Jadi sambil makan nasi dia masak gitu. Atau sambil masak dia makan nasi gitu. Nah, cara ngubahnya adalah dengan kata dasar itu ditambahi entah atau mana. Misalnya kata gaca nih, gaca tambah entah atau mana. Menjadi gacanta atau gaca mana. Ini nanti masih dideklinasikan. Kalau sebagai nominatif ya gacanto. Kalau sebagai akusatif ya gacantang. Misalnya saya melihat orang yang sedang berjalan. Saya melihat orang yang sedang berjalan. Ahang gacantang purisang pasami. Saya ahang orang yang sedang berjalan. Orang itu purisang. Yang sedang berjalan. Gacantang. Kasusnya adalah akusatif. Pasami melihat. Jadi ahang gacantang purisang pasami. Begitu. Saya kata bunja.
Kata bunja juga ditambah ta atau mana. Menjadi bujanta, bunjanta, atau bunja mana. Kalau sebagai nominatif ya bunjanto puriso, misalnya seseorang yang sedang makan. Bunja mano puriso, seseorang yang sedang makan. Bunja mana kasaka, para petani yang sedang makan. Misalnya bunja mana kasaka rukamule nisidanti. Para petani yang sedang makan duduk di bawah pohon. Nah, seperti itu. Jadi lebih kompleks. Ada dua hal yang dilakukan, dua kata kerja. Yakni makan sama duduk. Berdiri itu titati, kata dasarnya tita. Tita ditambahin ta atau mana menjadi titanta atau tita mana yang sedang berdiri. Misalnya seseorang yang sedang berdiri bicara. Titanto puriso bahasati. Seseorang yang sedang berdiri berbicara. Maksudnya dia berbicara juga sambil berdiri. Gitu. Jadi dua kata kerja yang dilakukan. Standing man speaks gitu ya. Nah, seseorang yang sedang berdiri berbicara. Tinggal, kata wiharati. Nah, wiharati itu tinggal atau berdiam. Kata dasarnya wihara. Nah, kemudian ditambahin ta atau mana menjadi wiharanta atau wihara mana. Wiharanto biku misalnya. Mendut wiharanto biku. Nah, biku yang tinggal di mendut begitu misalnya. Nah, jadi untuk partisip masa sekarang ini adalah untuk menjelaskan tentang ini. Kalau dalam bahasa Inggris kan biasanya tambah ing gitu kan. Verb ing yang bisa digunakan adalah verb ing. Nah, misalnya standing man. Apa begitu tambah ing gitu. Nah, kita coba lanjut ke contoh for. Ya. Boleh izin bertanya, Bante? Bante, yang tadi yang wihara. Ya, silakan. Wihara itu sama nggak dengan yang wihara kalau yang A-nya ada panjang itu depannya? Ini beda ya, Bante ya? Wihara yang ini dengan satu lagi wihara yang A-nya panjang. A pertamanya panjang. Beda. Kalau wihara yang A-nya panjang, itu sebagai tempat tinggalnya. Tempat tinggalnya. Kalau nggak ada panjangnya, itu dari kata wiharati, kata kerja. Yang artinya tinggal. Oh iya, baik Bante. Jadi seperti makan sama makanan beda. Kalau makan itu kata kerja. Makanan kata benda. Sama di sini. Wihara, kalau cuma wihara saja, yang A-nya panjang, itu adalah kata benda. Kalau wiharati, itu artinya tinggal. Sebagai kata kerja. Seperti itu. Ya, terima kasih Bante. Ya. Itu banyak kok di Pali begitu. Misalnya seperti naca gitu ya. Kalau naca itu tarian. Kalau nacati itu baru menari. Begitu. Jadi di dalam bahasa Pali sering juga
antara kata benda dan juga kata kerja hampir sama. Gitu. Ya, baik Bante. Ada pertanyaan lagi sebelum kita lanjut ke contoh formasi kalimat? Tidak ada? Sepertinya tidak ada Bante. Nah, kalau tidak ada berarti kita lanjut. Contoh-contoh dalam formasi kalimat. Batang pacanto atau pacamano puriso hasati. Jadi batang pacanto atau pacamano ini sebagai subjek satu kesatuan. Sebagai subjek satu kesatuan ini. Hasati-nya ini baru kata kerja. Baru bab. Nah, puriso ini masuk sekalian dalam penerjemahan ini. Batang pacanto puriso. Batang pacamano puriso hasati. Seseorang yang sedang memasak nasi. Oh, udah ada nasinya nih. Oh, ada batang ya. Batang pacanto. Seseorang sedang memasak nasi tertawa. Seseorang yang sedang memasak nasi tertawa. Artinya tertawa itu ya dia yang sambil masak nasi itu. Nah, kalau ini kan kasusnya tunggal, pacanto, nominatif, atau pacamano, endingnya O. Kalau kasusnya jamak menjadi pacanta, pacanta atau pacamana. Karena kasusnya adalah nominatif jamak, lebih dari satu orang. Kalau tunggal pacanto, batang pacamano puriso hasati. Seorang sedang memasak nasi tertawa. Kalau batang pacanta, orang-orang yang sedang memasak nasi tertawa. Hasanti. Jadi karena kasusnya adalah nominatif. Kalau misalnya kasusnya adalah instrumen, bagaimana? Jadi pacantena kalau tunggal. Kalau jamak pacantebi, pacantehi. Jadi ini juga dideklinasikan juga. Jadi begitu. Nomor 2. Wejo batang pacantang purisang pakosati. Wejo ini sebagai subjek nominatif. Tunggal. Batang pacantang purisang ini sebagai objek akusatif. Pakosati sebagai kata kerja. Dokter, wejo, dokter. Batang nasi, pacantang yang sedang memasak, purisang seseorang. Berarti seseorang yang sedang memasak nasi. Batang pacantang purisang ini diterjemahkan menjadi satu kesatuan. Sebagai objek. Kasusnya yang digunakan akusatif. Kalau di sini endingnya eng, sini juga eng. Ini juga endingnya eng. Karena harus sama. Kalau misalnya ininya nominatif, endingnya O, sini juga O, endingnya O. Nah, begitu. Karena ini adalah nominatif. Gitu. Dokter memanggil seseorang yang sedang masak nasi. Wejo batang pacantang purisang pako sati. Kalau kasusnya instrumen ini nomor 3. Wejo batang pacantena purisena saha bahasati. Wejo dokter, batang nasi,
pacantena yang sedang dengan yang sedang memasak. Bahasati berbicara. Tadi diterjemahkan Wejo dulu, dokter diterjemahkan dulu. Setelah itu bahasati kita terjemahkan dulu. Wejo, dokter, bahasati berbicara. Saha dengan, saha itu berarti dengan purisena seseorang, pacamanena yang sedang memasak batang nasi. Begitu cara menulisnya. Jadi Wejo dulu nih. Wejo dulu terjemahkan. Dokter. Itu dari belakang. Setelah subjeknya sudah diterjemahkan, Wejo, baru langsung ke belakang kata kerja kita. Kata kerja adalah bahasati. Setelah itu ada saha dengan, purisena dengan seseorang, pacamanena yang sedang memasak batang nasi, yang sedang memasak nasi. Gitu. Kalau kasusnya jamak ya menjadi pacantehi. Kalau tunggal pacantena. Begitu. Sama halnya partisiple masa sekarang dapat dideklinasikan di semua kasus agar sesuai dengan kata-kata benda yang mereka terangkan. Jadi kata-kata ini pun juga dideklinasikan seperti naro, nara, narang, nare, narena, narepi, narehi, begitu seterusnya. Jadi kalau kita masih ingat yang deklinasi di bawah, itu akan mudah untuk mengingat ini deklinasi ini. Sampai di sini, apakah ada pertanyaan? Silakan. Bante, izin tanya Bante. Bante yang tiga nomor satu, yang contohnya itu kan batang, pacanto, pacamano, puriso, hasati. Nah itu kalau puriso di depan boleh nggak? Puriso, batang, pacanto, hasati. Yang nomor ini ya. Ya. Kalau purisonya di satu, di depan, enggak bisa, enggak boleh. Kenapa? Karena ini menjadi satu kesatuan. Batang, pacanto, puriso itu menjadi satu kesatuan. Tetap purisonya harus di belakang. Jadi batang, pacanto ini menerangkan purisonya ini loh. Seseorang, kan sebenarnya subjeknya adalah seseorang ini, puriso. Seseorang. Tapi kan seseorang yang ngapain? Seseorang yang sedang memasak nasi. Nah, makanya ini menjadi satu kesatuan dan kalau yang di nomor 2 dan 3 ya kalau ini nggak boleh dipindah puriso batang pacan gitu nggak bisa ya. Ya gimana tadi? Nanti yang nomor 2 Ini yang bermasalah sinyal saya atau sinyal San? Enggak, normal Bante. Halo. Ya. Nanti yang nomor 2 dan 3 yang wejo itu apa bedanya dengan yang misalnya yang pertama itu, kalau wejonya itu di wejo pakosati? Karena bedanya apa? Karena yang nomor 3 ini wejo ini sebagai subjek. Kalau pacantena ini bukan sebagai subjek, sebagai instrumen. Sebagai instrumen begitu. Jadi kalau ini juga bisa ditaruh di sini. Aduh. Mabok Bante. Puyeng Bante. Ini sinyal saya yang bermasalah ya.
Enggak begitu sih Bante, Ah, enggak lumayan sih. Berarti Pak, berarti yang nomor 3 ini yang diterangkan ini itu yang Purisehi itu ya Bante ya, yang Puresenanya itu ya Bante ya, bukan Wejonya. Kalau nomor 2 itu yang diterangkannya itu Wejonya atau gimana? Partisipalnya untuk membedakan ini. Iya, kalau nomor 3 yang diterangkan adalah ini, Purisena ini. Yang diterangkan adalah Purisena. Makanya di sini menjadi Pacantena. Endingnya menjadi ena. Kasusnya adalah instrumen. Kalau nomor 2 ini yang diterangkan apa? Yang diterangkan bukan Wejo, yang diterangkan adalah Purisang akusatif. Makanya menjadi Pacantang. Pacantang Purisang. Nah, kalau nomor 1 yang diterangkan adalah Puriso nominatif. Makanya menjadi Pacanto gitu. Berarti si partisipal ini mengikuti yang diterangkan itu nominatifnya atau akusatifnya seperti itu ya Bante ya, kira-kira ya. Iya, betul. Mengikuti yang diterangkan. Apakah dia nominatif, akusatif, instrumen, atau yang lain-lainnya. Ya, Terima kasih makasih Bante. Gitu. Gimana? Ya, jelas Bante, makasih. Ya, sudah jelas? Ya, Ya, sudah Bante. Berarti kita bisa lanjut ya. Ya, sudah lebih baik ya sekarang. Ya, sudah Bante. Ya, jadi tadi itu saya juga sempat berpikir semakin ke sini, contoh-contoh yang diberikan di pelajaran-pelajaran itu kalimatnya panjang-panjang banget. Kira-kira memang bisa tidak mengikuti pelajaran ini? Kita tetap menggunakan buku ini ataukah kita beralih ke buku yang lain? Karena saya juga harus mempertimbangkan audiens juga ya, yang belajar ya. Karena sejauh ini memang saya hanya menggunakan buku ini, saya gunakan gitu ya, kita bahas gitu. Ini juga contoh-contohnya panjang-panjang juga kalimatnya. Karena semakin ini kan penyusunnya ini juga menggunakan apa ya, pelajaran-pelajaran sebelumnya digabungkan lagi gitu. Jadinya kalimatnya lebih panjang. Misalnya yacit, wah ini kan yang kemarin-kemarin absolutif yang sudah kita pelajari 2 minggu yang lalu. Nah untuk saat ini kan kita mempelajari yang ini, Rodanto Darako ini. Tapi ya enggak apa-apa ya, coba kita sambil latihan bertahap ya. Kalau agak berat ngomong saja, nanti mungkin kita bisa revisi buku bahan ajar. Kita bisa menggunakan buku yang lain. Bante, ini pendapat saya pribadi aja ya. Ya. Ada buku yang maksudnya yang pelajari Pali tapi itu memudahkan kita untuk baca sutta nggak? Ada sih. Tapi itu ini dia mengutip saja di sutta begitu dikutip begitu. Saat ini saya belum punya ininya. Bukunya belum sampai di Indonesia. Lagi mau dikirim nanti bulan April. Bante, izin bertanya Bante. Tapi kalau misalnya ya kata kayak Kosus yang bilang ya bisa baca langsung ini berarti ada plus minus mungkin kita bisa langsung baca, cuma kita bingung nanti ini katanya dari mana asalnya seperti itu ya Bante. Iya, kita nggak tahu secara tata bahasa nggak tahu itu apa gitu. Jadi cuma berlatih kosakata doang. Misalnya kalau ini patati apa gitu. Tapi nggak tahu bahwa patati ini juga dideklinasikan patati, patanti, patasi, patata gitu. Jadi nggak tahu gitu. Kalau gitu jangan.
Ada plus minusnya ya, Bante. Ya, Ya. Ya, lanjut Bante, lanjut. tapi memang belajar bahasa ya, memang belajar bahasa itu harus telaten sih ya. Nggak bisa kita terburu-buru langsung pengen jadi ahli gitu, nggak bisa. Harus pelan-pelan ya. Tapi jujur saja memang dulu saya juga awal-awal belajar bahasa Pali memang nggak mudah ya. Tapi karena diulang lagi begitu, akhirnya ya paham sendiri gitu. Penggunaan ini bisa paham gitu. Tapi yang bingungnya ini deklinasinya itu banyak sekali, Bante. Kayak yang sekarang partisiple, dia dideklinasikan lagi gitu. Jadi Iya. berubah lagi ya. Itu yang bikin mawoknya. Dan sebenarnya kita belum seberapa loh. Karena kita baru deklinasi kasus yang maskulin. Belum yang feminim sama netral. Kalau di buku ini sebentar. Enggak ada juga, maaf, bukunya enggak ada. Ada di buku The New Palikos, karyanya Buddha Data itu lebih simpel sih. Tapi di sana ya bagus juga. Makanya tadi saya menawarkan kalau misalnya nih, ini terasa berat, nah kita bisa ganti ke buku The New Palikos. Ini Begitu. plusnya ya, maksudnya plusnya itu ketika saya belajar ini dikit-dikit waktu lagi baca Parita, melihat kata-kata di Parita itu terasa, oh ini sebenarnya banyak kata-kata yang sebenarnya dirubah. Kalau yang sebelum saya belajar ini, oh kayaknya banyak banget kata-katanya itu. Padahal sebenarnya kata-kata itu yang dideklinasi. Iya, dideklinasi gitu. Ya. Dan sebenarnya kalau belajar bahasa Pali, karena ini ya, bahasa Pali kan sudah tidak mengalami perkembangan lagi. Tidak digunakan lagi di dunia saat ini sebagai bahasa komunikasi. Jadi kosakatanya ya itu terus sebenarnya. Tidak seperti bahasa sekarang yang lebih kompleks begitu. Sebenarnya. Ya kita belajar pelan-pelan saja lah ya. Pelan-pelan saja. Sebisanya, tidak usah dipaksakan. Nah, nomor 1, Paniyang Yacitwa. Paniyang Yacitwa ini pelajaran 2 minggu sebelumnya, absolutif. Apa artinya? Paniyang itu air minum. Yacitwa. Nah, Yacitwa. Dari kata apa? Meminta. Yacati. 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 Kalau Yacitwa berarti setelah meminta. Jadi Paniyang Yacitwa setelah meminta air minum. Rodanto darako. Nah ini sebagai subjek ini. 1 nih. Rodanto darako. Rodanto itu dari kata rodati. Rodati itu menangis. Darako anak kecil. Berarti rodanto darako anak kecil yang sedang menangis. Mancamha. Manca. Manca itu kasur atau ranjang. Mancamha berarti dari ranjang. Dari kasur. Patati jatuh. Jadi cara menerjemahkannya begini. Pertama, Paniyang Yacitwa dulu kita terjemahkan. Setelah meminta air minum. Kemudian, Rodanto darako kita terjemahkan. Karena ini sebagai subjek. Atau bisa juga ini diterjemahkan di awal dulu. Rodanto darako di awal. Rodanto darako. Rodanto itu kata rodate. Rodanto berarti yang sedang menangis. Darako anak kecil. Anak kecil yang sedang menangis. Kita terjemahkan. Setelah itu baru ke sini. Ke kata kerja. Patati. Baru ke pelengkapnya. Dari ranjang. Gimana Bante tadi? Darako Rodanto dulu ya? Darako Rodanto Darako dulu ya? Iya. Baru Paniyang Yacitwa. Paniyang Yacitwa. Boleh. Atau Paniyang Yacitwa dulu juga boleh.
Tapi ini satu kesatuan, Rodanto Darako ini satu kesatuan. Atau Rodamano Darako, sama aja. Rodamano juga sama. Kalau kita ubah bisa juga Rodanto Darako Paniyang Yacitwa Mancam Hapatati gitu. Paham ya? Nomor 1? Paham. Nomor 2. Watani labitung icanto wanijo apanang gacati. Ini pelajaran yang minggu lalu. Pakai tung. Infinitif. Toh? Ya, Untuk infinitif. labati, dari kata labati itu mendapatkan. Kalau labitung berarti untuk mendapatkan. Kalau Watani pakaian-pakaian. Kalau untuk memperoleh bisa nggak, Banda? Kalau untuk memperoleh bisa nggak? Bisa juga. Bisa juga ya. Icanto dari kata icati menjadi icanto. Icanto yang menginginkan atau yang berharap. Wanijo pedagang. Berarti ini satu kesatuan ini, satu. Watani labitung icanto wanijo. Sebagai subjek ini. Pedagang yang berharap untuk mendapatkan pakaian-pakaian, baru gacati pergi apanang ke pasar atau ke toko. Gitu. Watani labitung icanto wanijo apanang gacati. Bisa juga icanto wanijo. Oh, nggak bisa, Neng. Tetap harus watani labitung dulu. Watani labitung icanto wanijo apanang gacati. Oh, bisa juga. Icanto wanijo watani labitung apanang gacati, bisa juga. Coba sambil pelan-pelan dipahami. Labitung ini pelajaran minggu lalu. Icanto wanijo ini pelajaran hari ini. Pelajaran hari ini. Nomor 2 nggak ada kesulitan ya. Nomor 3, waduh. Upasako padumani adaya, wiharang gacamano budang diswa pasidati. Saya cara menerjemahkannya ini dulu. Upasako padumani adaya. Kemudian, wiharang gacamano budang diswa pasidati. Jadi sebenarnya kalau kita tahu terjemahan begini, saat kita membaca pun kita juga tahu pemenggalannya gitu. Pemenggalannya tahu gitu. Nggak mungkin kalau kita nggak tahu, bisa membaca upasako padumani, berhenti. Adaya wiharang, berhenti. Tapi kalau kita tahu ini terjemahannya, kita tahu kasusnya, otomatis saat kita membaca Pali ini saja, langsung upasako padumani adaya, wiharang gacamano budang diswa pasidati. Jadi cara membaca saja sudah ketahuan, ini orang tahu atau tidak. Maaf sekali, kondisinya memang seperti ini. Sinyalnya 2. Kalau gitu memang saya lebih baik pakai yang WiFi mungkin.
lebih tetap wifi-nya. Putus-putus Bante. Sebentar. Saya kalau pakai hotspot sinyalnya Hilang lagi yang. sudah ya, sudah bisa. Ya, sudah Bante, jelas Bante. Ya, mohon dimaklumi. Memang kondisinya lagi seperti ini, nggak tahu kenapa ya. Padahal di sini juga nggak hujan. Mungkin karena kemarin Merapi meletus itu ada gangguan mungkin. Mungkin pengaruh Bante. Kalau nggak tahu, bacanya begini. Dia baca saja ketahuan. Baca saja bisa ketahuan seperti ini. Upasako padumani adaya wiharang gacamano budang diswa pasi dati. Pemenggalannya dia tahu. Begitu. Nah, pertama kita terjemahkan dulu upasako dulu lah. Upasako umat awam. Padumani adaya. Adaya itu setelah membawa. Padumani. Paduma itu teratai. Kalau padumani berarti lebih dari satu teratai. Jadi bunga-bunga teratai. Setelah membawa bunga-bunga teratai. Kemudian dan setelah diswa itu setelah melihat dan setelah melihat Buddha, sang Buddha Wiharang Gacamano yang sedang berjalan ke wihara. Jadi, dan setelah melihat sang Buddha sedang berjalan ke wihara. Bante, suaranya. Pasi dati. Bante, suaranya tadi putus-putus Bante. Saya atau mungkin HP-nya saya keluarkan ya, sebentar ya. Begini, upasako padumani adaya. Jadi upasaka yang setelah membawa bunga-bunga teratai yang sedang pergi ke wihara gitu. Dan setelah melihat sang Buddha menjadi bergembira. Setelah membawa bunga-bunga teratai dan melihat Buddha, berarti ini upasako. Kemudian padumani adaya wiharang gacamano budang diswa. Asidati. Setelah membawa bunga-bunga teratai dan melihat Buddha, upasaka yang sedang pergi ke wihara, bergembira atau senang. Begitu.
Ini panjang ini memang. Kita lanjut saja. Yang pendek-pendek saja. Nomor 4. Sakuno tundena palang haranto rukasma upatati. Sakuno, burung. Tundena palang haranto. Haranto itu yang sedang membawa. Palang, buah. Tundena dengan paruhnya. Upatati, terbang, rukasma, dari pohon. Burung yang sedang membawa buah dengan paruhnya terbang dari pohon. Seperti itu. Bisa juga tundena palang haranto sakuno rukasma upatati. Palingnya bisa seperti itu. Ada pertanyaan? Sampai di sini dulu. Ada pertanyaan dulu. Bante, izin bertanya. Yang barusan yang nomor yang tadi Bante, yang Sakuno Tudena itu bisa dibaliknya yang kayak gimana Bante? Bisa dibaliknya menjadi tundena palang haranto sakuno. Jadi sakunonya nominatifnya di belakangnya Bante. Ya. Karena ini satu juga nominatif juga sebenarnya. Tundena palang haranto ini juga sebagai nominatif, sebagai subjek maksudnya. Sebagai subjek. Ya. Coba saya cek ini ada PDF-nya enggak yang untuk deklinasi itu. Sebentar. Di buku yang lain soalnya. Bante, tata bahasa yang dulu kita cetak, yang kita bagi-bagi nggak dipakai, Bante? Itu ya. Ada enggak di situ ya? Itu kan sudah dibagi kemana-mana, Bante. Iya. Sudah dibagi, tapi di sini ada enggak ya? Yang untuk pelajaran itu. Oh, ada. Di bab di halaman 99 dia. Gacang, gacanto, gacanto, gacanta, gacantang, gacante ada. Coba saya cek di sininya dulu. Ini dari kata gacanta ini dideklinasikan juga seperti ini. Nominatifnya gacang, gacanto, ini singular yang tunggal. Jamaknya gacanto, gacanta gitu. Kesatunya gacantang, gacante, instrumen gacanta, gacata, gacantena, gacantebi, gacantehi. Seperti itu. Gacato, gacantasa, gacatang, gacantanang, gacata, gacatamha, gacantamha, gacantasma, gacantebi, gacantehi, gacati, gacante, gacantamhi,
Gaccantasming. Gaccanteso. Gacang, gaca, gaca. Gaccanto, gaccanta. Nah, seperti itu. Ini kalau maskulin. Kalau feminim, seperti ini. Gaccanti, gaccanti, gaccantio. Gaccanting, gaccanti, gaccantio, gaccantia. Ini feminim. Kalau netra, gacang, gacanta, gaccantani, gaccantang, gaccante, gaccantani. Gitu. Ini ada beberapa kosakata. Misalnya carati menjadi caranta, pacati pacanta, karoti menjadi karonta, gitu. Jadi dideklinasikan seperti ini. Dideklinasikan seperti ini. Coba lihat contoh latihan di sini bagaimana kalau yang di buku ini. Kalau di buku ini lebih sederhana. Nah, misalnya contohnya nih. Titanggono tinang kadati. Titanggono. Titanggono. Sapi yang sedang berdiri. Tinang. Rumput. Kadati makan. Jadi sapi yang sedang berdiri makan rumput. Bisa juga gono titanto atau titanto gono. Bisa juga. Gono titanto atau titanto gono. Tinang kadati. Sapi yang sedang makan rumput berdiri. Bukan. Sapi yang sedang berdiri makan rumput. Gono titanto tinang kadati. The bull eats grass standing. Nah, ya. Jadi sapi makan rumput sambil berdiri begitu. Kalau kita terjemahkannya ya lebih enaknya. Sapi yang sedang berdiri makan rumput. Nah, kita coba contoh. Waduh, ini juga ternyata panjang juga di contoh ini. Di buku ini. Oh, ternyata tidak hanya di Pali Prima, di buku ini pun juga contohnya panjang. Gamang gaccanto darako ekang gonang diswa bayi. Ada yang bisa? Bagaimana cara menerjemahkannya? Cara menerjemahkannya begini. Ini dulu. Darako sampai sini atau gamang gaccanto darako, ini terjemahkan dulu. Gamang ke desa, gaccanto pergi, darako anak kecil. Berarti anak kecil yang sedang pergi ke desa. Anak kecil yang sedang pergi ke desa. Ekang gonang diswa. Diswa setelah melihat. Gonang, ekang gonang, satu sapi atau seekor sapi. Bayi. Ketakutan atau menjadi takut. Gitu. Ternyata di buku ini pun juga latihannya juga kalimat-kalimat yang diberikan juga panjang juga. Tapi ini sebagai selingan bahwa kalimat tadi, kata kerja yang itu digunakan untuk melengkapi itu, untuk menjelaskan subjeknya. Dan itu juga harus disesuaikan dengan gendernya, angkanya, apakah sebagai feminim, apakah sebagai maskulin atau netra, angkanya apakah sebagai jamak atau tunggal, dan kasusnya apakah sebagai nominatif, sebagai akusatif, instrumen, dan lain sebagainya.
Yuk kita pelan-pelan. Ciwarang pari ye santasa samanasa acaryo ciwarang dadati. Acaryo guru dadati memberi ciwarang jubah samanasa kepada petapa pariyentasa pariyesantasa yang sedang mencari ciwarang jubah. Berarti seorang guru memberi jubah kepada petapa yang sedang mencari jubah. Seperti itu. Coba nomor 6. Aranye ahindanto luddako dhawantang migang pasitwa sarena wijati. Aranye di hutan, ahindanto mengembara, luddako pemburu. Jadi pemburu yang mengembara di hutan. Ini menjadi satu kesatuan ini. Dawantang migang pasitwa. Ini juga menjadi satu kesatuan. Setelah melihat migah rusa, dawantang yang sedang berlari. Sarena wijati. Wijati memanah, sarena dengan sarah. Jadi seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan dulu tidak? Supaya tidak membingungkan, nanti tambah pusing. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu. Bingung mau tanya apa? Iya betul Bante, bener bingung Bante. Kalau gitu gini aja, saya kasih contoh yang sederhana, kita nggak ngikut ini dulu ya. Ngikut ini mungkin terlalu berat ya. Yang sederhana saja ya. Kita sampai nulis-nulis gini ya. Yang sederhana saja. Misalnya apa? Orang yang sedang menangis, orang yang sedang berdiri. Gitu ya. Seseorang yang sedang berdiri. Seseorang atau yang duduk lah, seseorang pria gitu lebih. Seorang pria yang sedang duduk menangis. Ada yang bisa enggak? Seorang pria apa? Puriso bisa, naro bisa. Puriso. Yang sedang duduk. Duduk apa? Duduk. Ada yang ingat? Duduk. Nisidati. Duduk nisidati. Berarti kalau sedang duduk, nisidato. Atau nisida mana berarti? Nisi mana? Nisi mana bukan nisida mana? Nisidanto misalnya. Puriso. Nisidanto. Atau nisidanto puriso. Menangis. Menangis apa? Rodati. Puriso nisidanto rodati. Atau nisidanto puriso rodati. Nah, begini. Nisidanto puriso rodati. Seorang laki-laki yang sedang duduk menangis.
Paham belum begini? Ya, paham Bante kalau kayak gitu. Kan sederhana toh. Tinggal Nah, hafal kosakatanya. ya, sekarang kita yang lebih kompleks lagi. Nah, misalnya aku melihat orang yang sedang makan. Seorang yang sedang makan. Yang sedang makan. Bagaimana? Aku, Ahang. Ahang, aku. Melihat apa? Melihat. Melihat Pasanti. Pajati. Pasat. Melihat itu Pasati. Pasati. Kalau Ahang menjadi apa? Ahang menjadi apa lagi Bante? Ahang. Ahang. Endingnya Ami. Ami. Oh iya Ami. Nah, Ami. sudah lupa nih. Tinti, Sita, Ami, Ama. Pasati, Pasanti, Pasasi, Pasata, Pasami, Pasama gitu. Seseorang yang sedang makan. Yang sedang makan tadi itu Bunjata ya Bante. Bunjata ya. Bunjanta, ya. Tapi karena ini kasusnya adalah objek akusatif, berarti menjadi Akusatif Bunjantang. endingnya eng toh. Ya. Bunjantang. Purisang. Aku melihat seseorang yang sedang makan. Ahang, bunjantang, purisang, pasami. Gampang kan? Gampang. Kalau sudah tahu ininya, deklinasinya, tahu kosakatanya, gampang. Kemudian kita pakai contoh yang lain. Misalnya saya memanggil, dia memanggil aja. Dia memanggil. Manggil anak kecil. Jangan anak kecil lah. Dia, oh ya nggak apalah. Memanggil anak kecil yang sedang menangis. Ada yang bisa nerjemahin? Dia apa? So. Anak kecil yang sedang menangis. Darako sedang menangis tadi Radanto ya Bante ya. Rodantang berarti. Kan ini kan melihat. Berarti kasusnya sebagai akusatif toh nih anak kecilnya ini. Objek toh. Rodantang. So Rodantang.
Ro dan tang. Darakang. Darakang. Pako sati. Itu lah. Bentar Bante, catat dulu Bante, biar nanti ingat. Ya. Catat dulu ya ini ya. Ya, catat dulu Bante. Kasih angka dulu. Ya. Udah Bante. Sudah. Sekarang kita buat contoh lagi yang lebih sederhana lagi. Mungkin kita pakai aja. Dia kita gitu ya. Kita berbicara dengan dengan apa? Seseorang yang sedang duduk gitu ya. Yo, ada yang bisa? Kita Mayang. Seseorang yang sedang duduk. Seseorang berarti Turisa ya, Bante. Nisidati. Turisa. Ini bicara kan bahasa sama toh. Seseorang yang sedang duduk berarti kasusnya kan dengan ini loh, dengan. Dengan berarti instrumental ya Bante. Berarti ada enanya ya Bante. Basam. Mayang Nisidantena Purisena Saha Basama. Gimana? Paham? Begitu? Hampir Bante. Hampir. Ya pelan-pelan sih nanti ya. Sambil pelan-pelan. Tapi sekarang sudah dapat gambaran ya? Iya, ada Bante. Sudah ada gambaran toh. Sudah ada gambaran. Misalnya Sang Buddha yang sedang berjalan gitu ya. Atau seseorang yang sedang berjalan. Seseorang aja. Yang sedang berjalan. Melihat Buddha. Yang sedang
Melihat Buddha yang sedang apa ya? Duduk. Sekarang berarti kita terjemahkan dulu. Seseorang yang sedang berjalan dulu. Sedang berjalan apa? Gacanto. Gacanto. Seseorang. Puriso. Seseorang sedang berjalan. Gacanto puriso itu seseorang sedang berjalan. Atau gaca mano puriso. Melihat Buddha yang sedang duduk. Bagaimana? Buddha yang sedang duduk bagaimana? Yuk, ada yang bisa? Buddha yang sedang duduk. Nisidantang budang. Ya, betul. Nisidantang budang. Nisidantang budang. Pasati. Nah, jadi seperti itu. Sekarang sudah mulai paham. Sudah mulai paham. Berarti ini stop dulu. Coba kita lanjut ke materi. Atau kita pilih-pilih saja yang pendek-pendek ya. Karena waktunya juga mepet. Saya pilih-pilih yang pendek dulu. Nah, 8 coba ya. Nih. Ratena gacchamanehi amaccehi saha acaryo hasati. Mana yang perlu terlebih dulu? Acaryo dulu. Guru amaccehi saha yang sedang gacchamanehi pergi dengan menteri-menteri naik mobil atau kendaraan. Tertawa. Guru tertawa dengan menteri-menteri yang sedang pergi dengan kendaraan. Guru tertawa dengan menteri-menteri yang sedang pergi dengan kendaraan. Acaryo asati ini satu. Guru tertawa. Saha itu dengan, amacehi menteri-menteri, gacchamanehi yang sedang pergi dengan kendaraan. Pusing? Lumayan, Bante. Lumayan. Tapi agak mending daripada yang panjang-panjang tadi. Ya. Ya, agak mending. Nomor 9. Coba. Danang dada mana silani rakka mana manusa sage upajjanti. Ini subjeknya ini. Manusia ini. Manusia-manusia atau orang-orang rakamana yang menjaga silani moralitas, dada mana dan yang memberi berdana derma,
Sage upajanti. Upajanti terlahir. Sage di surga. Gimana? Paham? Saya sih ngikut aja. Mau lanjut? Atau mau memahami dulu? Ini berarti kasus yang jamak ya Bante ya? Ya. Kalau cuma satu menteri menjadi gacanena, gacamanena atau gacantena amacena saha acaryo asati. Kalau cuma satu, ini kan jama, maka menjadi Yang keliru. Tadi saya nomor 9. Nomor 9. Nomor 9. Kalau misalnya sebagai tunggal, ya ini danang dadamano. Danang dadamano silani rakamano manuso sage upajati, begitu. Ada pertanyaan? Kalau gitu kita lanjut ini. Ini aja. Rukamuleni siditwa. Rukamuleni siditwa. Gitani gayanta kumara nacitung arabati. Berarti kita terjemahkan dulu. Rukamuleni siditwa, setelah duduk di kaki pohon. Kita nih gayanta kumara, anak-anak laki-laki yang gayanta menyanyikan kita nih lagu-lagu. Arabati mulai nacitung untuk menari. Seperti itu. Berarti ini yang digunakan ini adalah nominatif jamak. Nominatif jamak. Paham ya? Ya, paham Bante. Nah, sekarang nomor 14 coba. Suwanang labitung sahanta manusa pabatasmi ngawate kananti. Suwanang labitung. Untuk mendapatkan emas, usahanta manusia-manusia yang berusaha. Berarti manusia-manusia yang berusaha untuk mendapatkan emas. Pabatasmi ngawate kananti. Kananti itu menggali. Awate lubang. Pabatasmi di gunung. Orang-orang yang sedang berusaha untuk mendapatkan emas menggali lubang-lubang di gunung. Nomor 16 ini juga gampang nih. Wetanang labitung akang kamano naro
Raja kaya dusani doati. Orang yang sedang berharap untuk mendapatkan gaji. Orang itu naro. Akang kamano yang sedang berharap labitung untuk mendapatkan wetanang gaji. Jadi seseorang yang berharap untuk mendapatkan gaji atau upah. Raja kaya dusani doati. Doati mencuci, dusani kain-kain. Raja kaya untuk pencuci pria. Paham enggak nomor 16 nih, gampang nih. Wetanang labitung akang kemano naro. Nah, saya terjemahkan ini dulu, naro dulu. Naro, kemudian akang kamano, labitung, wetanang. Kemudian doati, dusani, raja kaya. Seperti itu. Paham, Bante. Paham. Coba nomor 17 nih. Sama nehi basanta upasaka sacang digantung usahanti. Ini berarti ini dulu. Upasaka. Basanta yang berbicara. Sama nehi dengan para biku. Usahanti. Berusaha atau berjuang. Digantung untuk memahami. Sacang, kebenaran, atau dhamma, begitu, kebenaran. Bante izin bertanya. Kalau di sini sama nehinya dia nggak pakai saha lagi ya, Bante? Kasus Tidak. ini kasus Bante. Kalau pakai juga Ya. enggak apa-apa. Oh, nggak pakai juga nggak apa-apa ya? Karena kan kalau ehi di sini bisa, tergantung dari penerjemahan bisa jadi ablatif ya. Iya, Kan ini harusnya kalau nggak jeli bisa jadi mengarah ke ablatif. Berarti instrumen itu nggak selalu harus didampingin dengan saha begitu, Bante? Iya, tidak harus. Yang penting sudah dideklinasikan dengan ending ena, ebi atau ehi, sudah tanpa pakai saha pun enggak apa-apa. Tapi pakai juga bagus untuk memperindah kalimat juga. Cuma dari penerjemahnya ya tadi harus jeli ya, jangan sampai salah terjemahin tuh. Iya, jadi mereka juga harus bisa memahami ya. Harus bisa memahami deklinasinya. Apa saja pilihannya gitu. Nah ya, baik Bante. Terima kasih Bante. Nomor 18 coba. Magge sayantang sunakang udake nasin citwa darah kuasati. Nah, ini darahku dulu, anak kecil. Bisa asati dulu enggak apa. Darahku asati, anak kecil. Asati tertawa. Anak kecil tertawa. Cincitwa setelah menyiram. Menyiram apa? Anjing. Sunakang anjing, udah kena dengan air. Mage sayantang yang tidur di jalan. Sayantang ini dari yang sayatinya di ini ya, berubah deklinasi ya gitu ya Bante? Iya. Deklinasi juga berubah. Tergantung penggunaannya. Coba yang lain. Yang agak gampang. Nih, nomor 23 nih.
Citang pasiditwa damang adigantung usahanta nara sage upajanti. Nah, ini subjeknya adalah nara ini. Orang-orang. Orang-orang usahanta yang sedang berusaha adigantung untuk memahami dhamma setelah bergembira, setelah pikirannya bergembira, terlahir di surga. Gitu. Atau ini dulu, citang pasiditwa, setelah batin bergembira, kemudian nara, seseorang, orang-orang yang berusaha, sahanta, adigantung untuk memahami dhamma adigantung, sage upajanti, terlahir di alam surga, gitu. Ada pertanyaan? Ada Bante. Tapi ini di luar grammar ya. Apa beda arti cita dengan mana? Arti cita dengan Mana yang biasa mana? di suta suka mano-mano gitu loh. Ya, itu kalau di dalam Wisuddhimagga sama mano cita winyana. Itu sama. Mano cita winyana ngatato ekang, punya satu makna. Itu di dalam Wisuddhimagga. Ya, kita kadang-kadang memang kita juga menggunakan sebagai terjemahan yang sama. Mano kita terjemahkan pikiran, kadang juga batin gitu. Cita juga pikiran gitu. Ada perbedaannya nggak sih? Maksudnya itu barang yang sama atau gimana gitu? Atau sebutan yang berbeda untuk satu barang yang sama gitu? Satu benda yang sama. Lebih banyak mengacu banyak samanya sebenarnya. Lebih banyak samanya, tapi mungkin ada beberapa konteks secara filosofis itu punya makna yang berbeda. Katanya kalau mano itu lebih dalam daripada pikiran. Berarti cita Lebih dalam lebih dalam daripada cita gitu. Jadi cita merupakan bagian dari mana gitu ya, Bante? Ya, tapi ya menurut saya sih saya lebih sering mengatakan sama semua. Meskipun ada beberapa ahli ini sarjana yang belakangan seperti yang kalau ketika menjelaskan tentang Buddhist psychology itu mengatakan itu ada perbedaan dalam beberapa konteks gitu. Tapi kalau menurut kitab komentar ya kebanyakan itu mano cita winyanang atato ekang, punya satu makna. Gitu. Iya, soalnya kan pikiran juga ada pikiran yang belum terkontaminasi, terus sama pikiran yang udah melekat dengan objek. Nah itu sama nggak pemakaiannya? Pikiran yang apa tadi? Yang belum melekat dengan objek. Dia melihat objek tapi dia netral. Terus pikiran yang sudah melekat dengan objek. Nah itu kan udah sebutannya udah berbeda kan di Pali ya. Dia udah jadi pemikiran. Begitu bukan perbedaannya? Lain nama tuh. Kalau lihat di arti Pali apa gitu, kosakatanya dia sih bilangnya kalau mano itu pemain, artinya main, terus cita itu hot. Oh mungkin ini mungkin saya masih ingat ada orang yang menjelaskan ini. Kalau pemikiran, itu sanggapa. Sanggapa. Ya. Ada sama ditik sama sangkapo. Pikiran top ya.
Ya, beda dengan ya dengan main beda gitu kan. Oh, thought itu kan dia udah Isinya gitu tahu ya, isinya berarti ya. udah udah melekat dengan objek kan. Kalau Untuk pikiran itu bentuk masih murni, pikirannya gitu. belum kecampur gitu. Boleh dibilang wadah sama isi gitu ya. Hmm. Wadahnya pikiran, isinya pemikiran. Hmm. Gitu lah. Sama apa tadi Bante? Sangkapa. Sangkapa. Tidak pakai sama, sangkapa saja. Iya. Sangkapa. Sangkapa itu juga bisa berarti ini juga sih. Apa ya? Ya pemikiran, harapan begitu bisa juga. Yang ada di dalam pikiran itu. Jadi kalau di dalam episode 8 ya sama sangkapa itu. Kalau di Abhidhamma berarti setelah cita baru jadi sangkapa gitu. Nah, kalau di Abhidhamma lebih menggunakan istilah cita itu diterjemahkan sebagai kesadaran, winyana. Tapi ya itu sebenarnya baik di Abhidhamma maupun di Sutta begitu, kalau dilihat itu ya manocita winyana punya satu makna gitu. Cuma ya belakangan ada yang memberikan interpretasi sendiri bahwa sesungguhnya ada perbedaan di konteks tertentu saja. Ya mungkin seperti Indonesia ya. Indonesia antara batin dan pikiran mungkin ada yang mengatakan ya sama batin sama pikiran ya. Kalau ditanya perbedaannya apa ya kita nggak tahu juga. Kalau istilah batin malah cenderung kebatinan. Batin palingnya apa Bante? Cita atau mana? Batin. Mana? Oh, batin itu mana? Berarti mana yang belum melekat dengan objek ya? Masih murni mana doang gitu. Kalau yang mana ini? Batin ini. Itu kalau untuk melekat dengan objek atau netra itu saya kurang tahu. Oh gitu. Oke. Oh kalau batin mana? Ya, oke. Makasih Bante. Ada pertanyaan lain? Boleh tanya satu lagi Bante? Kalau kita tulis di slide PPT gitu, kita mau kalau bahasa Inggris kan Indonesia terima kasih ya Pak, Inggrisnya thank you. Kalau untuk palingnya kita pakai anumodana apa anumodani? Nah itu kalau secara Pali kata kerja anumodami. Kalau kata benda anumodana. Lalu kalau kita tulis di slide gitu apa pakai yang mana Bante? Umumnya itu kan sama-sama bahasa Pali ya. Sama-sama bahasa Pali itu belum resmi menjadi bahasa Indonesia. Terserah mau pakai apa kesepakatan. Lalu kalau mereka menyapa orang, maksudnya kita berterima kasih pada orang, itu baru ngomongnya anumodami dong, bukan anumodana dong. Kalau kita berterima kasih sama orang udah membantu kita, terus kita mau mengucapkan terima kasih dalam bahasa Pali, berarti orang-orang suka pada ngomong anumodana gitu atas dananya gitu. Berarti harusnya anumodami. Kalau secara kata kerja anumodami. Anumodami. Kalau kata benda anumodana. Seperti itu. Mau pakai anumodana, mau pakai anumodami, ya silahkan sih. Yang penting yang denger itu paham maksudnya apa gitu.
Kalau yang denger malah nggak paham ini anumodami itu apa, anumodana apa. Bingung. Ada pertanyaan lain enggak? Ini mohon maaf untuk yang pertemuan kali ini, memang hari ini kita nggak membahas sampai selesai ya. Biasanya kita bahas semua, tapi karena pertimbangan ini panjang-panjang begitu, maka tadi dipilih-pilih. Nanti Bapak Ibu bisa membacanya lagi karena ini juga kunci jawabannya juga sudah saya berikan juga. Ibaratnya sambil belajar juga. Untuk pertemuan berikutnya nanti, apakah masih menggunakan buku ini atau kita pindah ke buku yang lain? Gimana menurut Bapak Ibu supaya pelajaran Pali ini bisa diikuti gitu? Karena memang semakin ke sini yang ikut jadi semakin berkurang. Awal-awal dulu banyak, tapi semakin sulit. Yang mudah yang mana ya? Mau yang mudah? Mohon tanya Bante, buku yang mudah seperti ya. Kalau awal-awal ya mudah. Kan ini kita sudah pertemuan keberapa ini? Iya. Oh, yang mudah, yang ini dipahami kita yang agak lemot gitu Bante. Di mix saja Bante, menurut Bante yang pelajaran ini lebih baik pakai contoh yang buku Pali Primer atau yang tadi Pali Course. Nah, Bante yang mutusin aja gitu, di mix saja. Atau mungkin kita selesaikan dulu saja ya, ini buku ini dulu pelan-pelan. Nanti kita ambil yang mudah-mudahnya gitu. Siapa tahu nanti saya ada waktu sambil nyusun-nyusun buku juga. Ini belum ada ini. Dulu Bante bilang kata mau kasih latihan-latihan dari yang Bante bikin yang mudah-mudah. Ya, masalahnya sekarang terlalu banyak pekerjaan. Iya Bante. Saya sendiri juga sudah punya angan-angan pengen membuat buku juga gitu kan. Tapi ya belum terrealisasi. Sibuk ngajar juga ya Bante? Ya ngajar ya aktivitas. Kalau bukunya Romo Gimin jadi dipakai nggak Bante? Bukunya Romo Gimin jadi dipakai nggak Bante? Dipakai juga boleh. Ini bukunya ini hampir sama dengan yang tadi saya share, yang The New Pali Course tadi. Karena ini diambil, boleh bilang ini ya meniru gitulah ya, meniru isi di buku itu. Jadi ambil sama semua. Meskipun nggak sama persis ya. Jadi kalau misalnya yang tidak bisa bahasa Inggris ya menggunakan buku ini bisa gitu. Sudah diringkas juga kok. Soalnya yang Pali Primer ini semakin nanti bab 12 makin puyeng lagi Bante. Yang puyeng ya. Iya. Bante, boleh nanya Bante? Ya. Bante, seandainya kalau kita baca suta, nah di sutanya itu kan kurang jelas, kan adanya kadang ada yang bilang kan kalau suta itu ada kitab komentar, sementara kitab komentarnya kan bahasa Pali semua. Kalau kita ada yang nggak ngerti, itu boleh tanya Bante nggak? Iya, opsinya kalau di kitab komentar kadang ada pilihan kata yang sama. Apa yang namanya? Dijelaskan sinonim gitu. Misalnya di suta ini ada kata ini, nanti di atas kata di kitab komentar itu ada sinonim yang diberikan bahwa kata ini hampir mirip dengan kata ini gitu. Malah kadang kita lihat baca komentarnya yang nggak ngerti sama sekali Bante. Yang mana maksudnya kita nggak jelas nih sutanya di bagian ini, mau bacanya yang mana kan nggak ngerti Bante. Karena belum tahu cara bacanya. Oh, ada caranya? Ada. Jadi kalau dicari-cari ya nggak ketemu di kamus kode-kodenya ya. Suta di baris keberapa, kata-kata di kitab komentarnya baris keberapa gitu ada tandanya kah? Ada. Oh, gitu ya. Bentar, coba saya cek.
Coba saya bantu cek. Saya begini ya. Kita anggap saja ini gitu ya. Ini kan yang Anggutara Nikaya. Kata-katanya di sini. Klik kata-katanya di sini. Tapi ini masih di introduction. Jadi di sini itu begini. Cara bacanya begini nih. Kan begini tuh ada tulisan Ewa me itu apa? Meti. Punggala pakasanang. Punggala pakasanang me. Ini ti ini artinya kayak adalah begitu. Me itu adalah. Jadi ini me adalah disebutkan sini. Gitu. Memang kalau belum bisa, kosakatanya kurang ya harus buka kamus. Saya pun juga masih sering buka kamus karena memang belum banyak kosakata yang saya kuasai. Ya, begitu. Anguttara Nikaya itu kan pasutannya suka pendek-pendek. Jadi kadang tidak ada penjelasan maksud khotbah Buddha itu apa. Dia kan ada bilang membunuh itu ada apa, orang yang ikut apa. Nah, orang yang ikut itu penjelasannya apa, itu tidak ada di dalam sutta. Kita mesti cari ke ini, ke Kata-kata. kata-kata. Cuman cari kata-katanya nggak tahu gimana carinya juga nanti. Karena nggak install itu programnya. Ya. Jadi memang begini. Nah ini kan etadagawaga, etadagawaga yang tentang Ananda Tera. Nah itu kemudian disebutkan. Nah, sini penjelasan tentang Bante Ananda. Ini lebih lengkap daripada yang ada di sutanya gitu. Angka-angka itunya baris keberapanya atau syair keberapanya gitu bukan Bante? Yang karena itu 224. Oh gitu, ini nih ya. Nah, itu maksudnya apa Bante? Sebentar. Justru nyarinya bingung kadang. Nyarinya ya bingung. Kan kalau di Sariputta kan ada bahasa Pali, Mandarin, nama Inggris. Nah kan kita cari ke Palinya. 224. Tapi kata-katanya nggak tahu cari di mana. Nih, 224 itu Uruwela Kasapa. Yang punya banyak pengikut adalah Uruwela Kasapa. Di antara murid Sang Buddha yang punya banyak pengikut adalah Uruwela Kasapa. Itu 224 begini toh. Nah, penjelasannya di sini tentang Uruwela Kasapa Watu. Oh, nomor 224. Oh. Berarti di apa sih waga-waganya ya Bante ya? Ya. Maksud saya dalam satu sutta kadang suttanya panjang. Nah kita mau cari mau bagian yang mana yang mau kita cari penjelasannya kan nggak ngerti nyarinya gimana. Ya seperti itu. Oke. Tapi boleh ya nanya-nanya Bante ya kalau nggak ngerti. Kalau saya pas gak sibuk boleh. Nggak sibuk, oke. Nggak urgent kok Bante. Ya. Santai aja. Tapi memang sekarang sendiri saya juga udah kayak agak fokus ke memperdalam ini karena terlalu banyak sekarang lagi ilmu pendidikannya yang di.
Juga udah hampir jarang buka Cata Sanggayana juga. Oh, itu bukannya. Iya, justru nggak ada install program yang tadi, Bante. Sekarang buka bukunya malah buku tentang metodologi penelitian, lagi begitu gitu. Sekarang pendidikan umum, belajar dari awal lagi. Buat nyusun-nyusun Ya. proposal gitu-gitu ya. Oke, makasih. Iya, Baik, waktunya Bang. sudah lewat ini. Iya, udah mau jam Ada pertanyaan 10. enggak? Sepertinya sudah tidak ada, Bante. Mungkin Bante juga butuh istirahat, udah mau jam 10, Bante. Iya, sepertinya saya harus istirahat juga. Iya. Kita akhiri kelas ya, Bante ya. Ya, terima kasih kalau gitu ya. Baik, Kita tutup Bante. dulu. Baik, Nomor Bante. dari Bante. Saya izin tutup ya, Bante. Ya, tutup dulu. Baik, teman-teman, sebelum kita mengakhiri kelas malam ini, kita akan sama-sama melakukan permohonan maaf terlebih dahulu pada Bante. Kita sama-sama membacakan permohonan maaf kepada Bante. O kasa dua Pratayena katang sabang acayang kamatame Bante Kami tabang. sadu okasa kamami Bante. Sadu. Baik, selanjutnya kita akan menutup dengan Namaskara Patha. Mari kita sama-sama dengan sikap beranjali membacakan Namaskara Patha. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Swagato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Sabesata Bhawantu Sukhitata, semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baik, terima kasih Bante untuk kelas. Terima kasih Bante. Terima kasih Bu Lucy. Terima kasih, Bante.